Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk sahabat-sahabat kita yang masih dalam keadaan sakit, khususnya Ibu Diah Damayanti yang saat ini dalam kondisi sakit dan dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala membersihkan penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala memulihkan kesehatannya dan menjadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kesehatan kita sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. على أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا شفاء لا يغادر سقما وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim kita pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ta'lim fikih Imamuna al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa arda, yang sedang memasuki pembahasan macam-macam sujud dan bagaimana hukum serta tata cara pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah membahas tentang bagaimana sujud syukur. Dan insya Allah mari sama-sama kita amalkan agar setiap nikmat yang Allah berikan bukan hanya menjadi nikmat yang membahagiakan kita di dunia, tetapi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan menjadi pembuka untuk kenikmatan yang lain, sekaligus pembuka keberkahan dalam berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita.
Sehingga ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia, maka Allah akan tetap melimpah curahkan berbagai nikmatnya yang bahkan jauh lebih banyak ketika kita berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunia dan nikmat akhirat, insyaallah. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasannya, yaitu jenis sujud yang kedua, sajdatut tilawah. Sujud tilawah. Yang pertama jamaah rahimakumullah, sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan berkaitan dengan ayat-ayat sajdah. Berkaitan dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersujud. Jamaah rahimakumullah, sujud tilawah ini merupakan salah satu bentuk interaksi aktif kita dengan Al-Quranul Karim. Dan tentunya bentuk interaksi aktif kita dengan Al-Quranul Karim bukan hanya sujud tilawah, namun juga dengan melakukan atau mengucapkan apa yang diperintahkan oleh ayat tersebut. Contohnya, umpamanya ketika kita membaca Sabbihisma rabbikal a'la, yang artinya Sabbihisma rabbikal a'la, yang artinya bertasbihlah engkau dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, kita disunahkan untuk mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian jamaah rahimakumullah, umpamanya lagi ketika kita sampai pada ayat Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka disunahkan untuk mengucapkan bala wa ana lahu minasyahidin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Allah bertanya kepada kita yang membacanya, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah hakim yang maha adil? Nah, karena itu pertanyaan itu disunnahkan untuk dijawab sebagai bentuk interaksi aktif kita dengan mengucapkan bala wa ana lahu minasyahidin. Benar ya Rabb, dan saya atas hal itu termasuk orang-orang yang bersaksi. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah bentuk interaksi dengan Al-Quranul Karim, di mana hadis-hadis yang sahih mengatakan Rasulullah ketika membacakan ayat-ayat yang menggambarkan tentang surga, maka Rasulullah dan para sahabat pun bersuka cita, berdoa agar dimasukkan ke dalam surga. Lalu kemudian ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, maka kemudian ketakutan, kecemasan, dan kemudian berdoa agar dijauhkan dari neraka Jahannam. Tentunya Rasulullah SAW adalah pemegang kunci pintu surga. Jadi tidak ada yang meragukan beliau masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau ingin mengajarkan kepada kita bagaimana untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun beliau dijamin masuk surga, ibadah beliau maksimal, tidak ada yang bisa menandingi, doa-doanya juga tidak ada yang bisa menandingi. Karena beliau ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara bersyukur. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita lanjutkan pembahasan tentang sujud tilawah. Kita awali dengan dalil disyariatkannya sujud tilawah. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Yang artinya ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, maka mereka tidak mau bersujud. Nah, ayat yang mulia ini sebetulnya memerintahkan kepada kita yang membaca Al-Qur'an ketika tiba pada ayat-ayat sajdah untuk bersujud.
Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, dalil dari sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu apa yang diriwayatkan dari sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ardah. Beliau menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-surah. Suatu hari Rasulullah membacakan sebuah surat kepada kami. Fayaqra'us sajdata. Lalu kemudian beliau membaca ayat sajdah di surah itu. Fayasjudu. Maka kemudian Rasulullah pun bersujud. Melihat Rasulullah bersujud, wa nasjudu ma'ahu. Kami kemudian juga ikut bersujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ma yajida ahaduna makanan li maudhi'i jabhatihi. Sampai kami tidak dapat tempat untuk meletakkan kening kami untuk bersujud. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, dari hadis ini bisa kita bayangkan situasinya. Rasulullah membaca Quran sampai pada ayat sajdah, lalu kemudian para sahabat melihat Rasulullah sujud, mereka pun ikut sujud. Dan keterangan dari Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan bahwa mereka tidak dapat tempat untuk meletakkan kening mereka untuk sujud tilawah. Berarti kalau kita bayangkan situasi dan kondisinya adalah waktu itu Rasulullah dikelilingi oleh begitu banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang begitu antusias untuk mendengarkan Al-Quran, yang begitu antusias untuk menghadiri majlis-majlis Rasulullah SAW. Dan tentunya sahabat-sahabat ini adalah orang yang memiliki banyak kesibukan duniawi. Namun jamaah rahimakumullah, iman mereka lah yang kemudian membuat dan menciptakan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Menciptakan keseimbangan antara aktivitas dunia dan akhirat. Sehingga mereka semangat mengejar dunia dan lebih semangat lagi untuk mengejar akhirat. Di antaranya adalah dengan menghadiri majlis-majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini menggambarkan bahwa Rasulullah sendiri mencontohkan sujud tilawah dan kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Jamaah rahimakumullah, wa sujuduha dalilul iman. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu disebutkan bahwa sujud tilawah ini merupakan salah satu pertanda keimanan. Wa tariqul jannah, dan juga sujud tilawah yang dilakukan oleh seseorang secara istiqomah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW merupakan salah satu jalan yang menghantarkan kepada kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sujud tilawah ini merupakan amalan yang akan membawa seseorang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wardah meriwayatkan, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asyaitanu yabki." Ketika seorang anak Adam, manusia, membaca ayat sajdah, lalu kemudian dia bersujud, sujud tilawah, maka syaitan pun akan menyendiri. Pergi, kemudian dia menyendiri, yabki, dan dia menangis. Yaqulu, syaitan itu berkata, ya wailahu, celaka dia. Umira ibnu Adam bis sujud fasajad. Celaka dia, maksudnya syaitan itu sendiri. Dia menggambarkan dirinya sendiri. Anak manusia, anak Nabi Adam, manusia itu yang sedang membaca ayat sajdah lalu dia sujud, diperintahkan oleh Allah untuk sujud, maka dia bersujud. Falahul jannah, sehingga dia akan memperoleh surga. Wa umirtu bis sujud fa'asaitu, sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, lalu kemudian aku tidak mau bersujud, menentangnya. Faliyan nar, maka aku pun akan dimasukkan ke dalam neraka. Syaitan pun menangis. Jadi jamaah rahimakumullah, di antara amal-amal yang menjadi penghantar seseorang masuk surga, yang menjadi jalan seseorang masuk ke dalam surga, dan kemudian amal yang
membuat setan menangis adalah sujud tilawah. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Lalu jamaah rahimakumullah, bagaimana hukumnya? Apakah ini wajib atau sunnah atau seperti apa? Di dalam mazhab Imamuna al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu taala anhu wa ardhah disebutkan bahwa sajdatut tilawati wajibatun bittilawati 'alal qari'i was-sami'i. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukum sujud tilawah adalah wajib bagi orang yang membaca dan orang yang mendengar. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah sujud tilawah hukumnya wajib, baik bagi yang membaca ataupun bagi orang yang mendengar. Namun jamaah rahimakumullah, jumhur ulama, jumhur fuqaha atau mayoritas ahli fikih, ulama-ulama fikih, termasuk di dalamnya adalah Imamuna al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum sujud tilawah ini adalah sunnah. Sunnah bagi siapa? Sunnah bagi orang yang membaca, orang yang mendengar, dan mustami'. Jadi kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, kesunnahan ini berlaku bagi 3 orang. Yang pertama adalah al-qari, orang yang membacanya langsung, sunnah sujud tilawah. Kemudian al-mustami'. Mustami' ini orang yang memang sengaja menyimak dan mendengarkan. Ini juga sunnah sujud tilawah. Kemudian yang ketiga, was-sami'. Sami' ini adalah man lam yaqsud as-sima'. Orang yang tidak sengaja atau tidak berniat untuk menyimak, tapi kemudian dia mendengar. Jadi yang ketiga ini adalah orang yang tidak ada niatan untuk menyimak, kemudian dia mendengar secara tidak sengaja, ada orang membaca ayat sajdah. Nah, ini juga disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Dalam mazhab Imamuna al-Imam Syafi'i dan juga mazhab jumhur al-fuqaha, mazhab mayoritas ahli fikih. Amal haid wan nufasa, adapun orang yang haid dan orang yang nifas, fala tutlab minhuma bil ittifaq, maka tidak dituntut untuk melakukan sujud tilawah. Karena memang nanti bisa kita lihat bahwa di antara syarat daripada sujud tilawah dalam mazhab Imamuna al-Imam Syafi'i adalah suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nanti insya Allah untuk syarat akan kita perinci lagi. Kemudian jamaah rahimakumullah, apa landasan jumhur ulama mengatakan ini sunnah? Padahal Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sujud tilawah ini adalah wajib. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa dalil diantaranya yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Qara'tu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-najm falam yasjud minna ahadun. Hadis ini jamaah rahimakumullah diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Ibn Majah, yang artinya adalah aku suatu hari pernah membacakan surah An-Najm, dan di dalam surat An-Najm itu memang ada ayat sajdah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ayat itu aku teruskan dan tidak ada seorang pun yang sujud tilawah di antara kami. Jadi kali itu Rasulullah dan para sahabat tidak bersujud ketika mendengar ayat sajdah, dan ini menjadi dalil bahwa sujud tilawah itu adalah sunnah dalam madhab Imamuna al-Imam Syafi'i. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, waruyal Bukhari wal Athram an Umar. Imam Bukhari dan juga al-Imam al-Athram meriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Dan ini jamaah rahimakumullah cukup unik dan barangkali kita tidak pernah menyaksikan ini khususnya di Indonesia. Tetapi kalau hal ini terjadi, maka ini tidak salah. Dan ini bahkan mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Annahu qara'a yaumal jumu'ati 'alal mimbar bi suratin Nahl. Sayyidina Umar bin Al-Khattab
Suatu ketika sedang menyampaikan khutbah Jumu'ah di atas mimbar, lalu kemudian beliau membaca surah An-Nahl. Hatta idza jaa as-sajdah nazala. Lalu kemudian beliau membaca salah satu ayat sajdah yang terdapat pada surat itu. Posisinya di mimbar sedang khutbah Jumu'ah. Lalu apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Nazala, beliau turun dari mimbarnya. Nah, bahasa turun ini jamaah rahimakumullah karena memang mimbar yang ada di zaman Rasulullah, para sahabat, kemudian salafun saleh adalah mimbar yang tinggi dan memiliki anak-anak tangga. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih bahwa mimbar pertama yang diberikan kepada Rasulullah itu adalah memiliki 3 anak tangga. Jadi posisi khatibnya itu tinggi. Sehingga di sini dikatakan nazala, turun dari mimbarnya. Karena memang mimbarnya itu memiliki anak tangga dan posisinya tinggi. Sayyidina Umar turun, fasajada. Lalu beliau sujud. Dan sujudnya ini sujud tilawah. Wasajadan nasu, dan kemudian orang yang menyaksikannya, Sayyidina Umar sujud, semua jamaah Jumat yang hadir pada waktu itu, para sahabat yang mulia, juga ikut sujud bersama Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Itu pada Jumat yang satu. Lalu hatta idza kanatil jum'atul qabilatu qara'a biha. Lalu kemudian Jumat berikutnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab kembali menyampaikan khutbah Jumat di mimbar dan membaca ayat sajdah. Lalu jamaah rahimakumullah hatta idza ja'atis sajdatu qala. Ketika sampai pada ayat sajdah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama numarru bis sujud." Kami ini atau kita ini diperintahkan untuk bersujud. Faman sajada faqad asaba. Barang siapa yang bersujud maka dia mendapatkan pahala. Wa man lam yasjud fala itsma alaihi. Dan barang siapa yang tidak sujud maka dia tidak berdosa. Walam yasjud Umaru. Dan Sayyidina Umar pun tidak sujud. Masya Allah, jamaah rahimakumullah. Sahabat yang mulia Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang menjadi khatib Jumat pada waktu itu ingin mengajarkan kepada umatnya bagaimana hukum sujud tilawah. Di satu kesempatan Jumat beliau membaca ayat sajdah, kemudian sujud dan diikuti oleh seluruh jamaah Jumat melakukan sujud tilawah. Selepas itu beliau kembali ke mimbar dan melanjutkan khutbahnya. Lalu pada Jumat berikutnya beliau kembali membaca ayat sajdah, lalu kemudian beliau tidak sujud. Tetapi beliau jelaskan terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan kebingungan di antara jamaah Jumat yang hadir. Beliau tidak sujud, kemudian jamaah yang lain pun tidak sujud. Nah, jamaah rahimakumullah, dalil-dalil ini menjadi dasar dari jumhur ulama untuk mengatakan bahwa sujud tilawah ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Karena Rasulullah pernah melaksanakan dan pernah meninggalkan, dan kemudian sahabat Sayyidina Umar juga melaksanakan dan pernah juga meninggalkannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana tata cara sujud tilawah? Jamaah rahimakumullah, di dalam madhab imamuna al-imam Syafi'i, berdasarkan dengan dalil yang sahih, di antaranya adalah riwayat Imam Abu Daud dan Imam Hakim, kemudian juga jamaah rahimakumullah terdapat dalam kitab Nailul Autar yang asalnya adalah terdapat di dalam kitab sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tersebut menggambarkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'an.
suatu hari pernah membacakan kepada kami Al-Quran. Fa'idha marra bis sajdah, ketika melewati ayat sajdah, kabbara, beliau bertakbir. Wasajada, beliau bersujud. Wasajadna ma'ahu, dan kami pun bersujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan ulangi hadis ini. Kabbara, bertakbir. Wasajada, kemudian bersujud. Wasajadna ma'ahu, dan kami pun sujud bersama Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, berdasarkan hadis ini, maka di dalam mazhab Imamuna al-Imam Syafi'i, pelaksanaan sujud tilawah ini ada dua cara. Dan dua-duanya ini termasuk dalam mazhab Imamuna al-Imam Syafi'i. Yang saya bicarakan terlebih dahulu adalah sujud tilawah di luar salat. Nanti dalam pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas bagaimana sujud tilawah di dalam salat. Di luar salat, ketika Bapak Ibu, saudara-saudari, para musyrif dan santri sampai pada ayat sajdah, maka yang dilakukan adalah yang pertama, memang syaratnya itu harus dalam keadaan suci dari hadas, baik besar maupun kecil. Ini dalam mazhab Imamuna Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah tidak mempersyaratkan suci. Tetapi Imam Syafi'i mempersyaratkan harus suci. Sehingga ketika kita umpamanya tidak dalam kondisi suci, maka kalau bisa kita berwudu di rumah umpamanya, atau di kamar, silahkan berwudu terlebih dahulu, baru laksanakan sujud tilawah. Untuk orang yang mendengar, yang tidak sengaja mendengar, kalau memang dia kebetulan berada misalkan di masjid, kebetulan dia mendengar orang sedang membaca ayat sajdah, maka dia boleh juga melaksanakan sujud tilawah. Atau kalau dia tidak dalam keadaan berwudu, umpamanya sedang berada di masjid tetapi batal wudunya, maka dia boleh keluar dan berwudu, kemudian masuk kembali ke masjid melaksanakan sujud tilawah. Nah, jamaah rahimakumullah, sujud tilawah ini yang perlu diperhatikan adalah hanya disunnahkan ketika didengar atau berasal, bersumber dari orang yang membacanya secara sadar. Nah, kaidah ini akan menjawab pertanyaan bagaimana kalau saya mendengar ayat sajdah yang diputar di peralatan elektronik, termasuk handphone. Jamaah rahimakumullah, dalam mazhab Imamuna al-Imam Syafi'i dikatakan syaratnya adalah tamyiz. Sumber yang membaca itu tamyiz. Tamyiz itu berakal, ya, dan bisa membedakan, artinya sadar, tidak dalam keadaan hilang akal. Sedangkan alat elektronik ini tentunya tidak memiliki akal dan tidak memiliki syarat tamyiz. Sehingga yang disunnahkan adalah ketika seseorang membaca langsung, disunnahkan sujud tilawah. Ketika seseorang menyimak bacaan Quran secara langsung dari seorang qari atau dari orang yang membacanya secara langsung, maka itu juga disunnahkan. Secara langsung artinya bisa bertatap muka, atau untuk zaman sekarang bisa mendengar lewat Zoom, atau mendengar umpamanya siaran langsung dari stasiun televisi seumpamanya. Tapi siaran langsung. Karena kalau siaran langsung berarti orang yang membaca di stasiun televisi itu memang betul-betul sedang membaca dan live. Apabila itu termasuk siaran tunda, maka ini termasuk kepada yang rekaman secara elektronik. Dan ini tidak disunnahkan untuk sujud tilawah. Jamaah rahimakumullah, kemudian setelah dalam keadaan bersuci atau berwudu atau bebas dari haid, nifas, ataupun dalam kondisi junub, tidak dalam kondisi seperti itu, suci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian disunnahkan menghadap kiblat. Menghadap kiblat dan kemudian berniat. Nah, cara yang pertama dilakukan sambil berdiri, artinya diawali dengan berdiri. Lalu kemudian mengucapkan niat. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala.
dalam posisi berdiri, kemudian setelah berniat, bertakbir. Allahu Akbar. Bertakbir seperti biasa, tanpa membaca doa iftitah, lalu kemudian mengucapkan takbir tanpa mengangkat tangan. Jadi, saya praktekkan, Allahu Akbar. Ini takbir yang pertama untuk pembukaan, takbiratul ihram. Setelah itu, Allahu Akbar, langsung sujud. Sujudnya adalah sujud tilawah. Dan ini satu kali, dan yang dibaca itu adalah Subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau boleh juga sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa qudratihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau doa-doa yang disunnahkan dan zikir-zikir yang disunnahkan juga boleh kita baca dalam sujud tilawah kita. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah itu Allahu Akbar, duduk, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira seperti itu pelaksanaan sujud tilawah yang pertama di luar salat dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i. Lalu yang kedua, jamaah rahimakumullah, boleh juga dilakukan dalam keadaan duduk. Jadi dimulai dalam keadaan duduk. Misalkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para santri, para musyrif, sedang membaca Al-Quran dalam posisi duduk, lalu kemudian sampai pada ayat sajdah. Maka dalam posisi duduk, dalam keadaan suci, karena sedang membaca Al-Quran, disunnahkan menghadap kiblat, ya. Kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Lalu Allahu Akbar, sujud, dan membaca doa sujud tilawah tadi. Kemudian bangun dari sujud, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini jamaah rahimakumullah, tuntunan sujud tilawah dengan dua caranya, yang dimulai dengan berdiri atau sambil duduk dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai sujud tilawah ini dalam pertemuan Ta'lim Fikih Imamuna al-Imamus Syafi'i di Majelis Ta'lim Madinah Quran yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita didasari dan dilandasi dengan ilmu, sehingga mudah-mudahan ibadah kita mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti salafun as-salih, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan dampak dan efek yang sangat positif untuk perubahan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih istiqamah dan nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Bismillah, Bapak.